Dan inilah Nona Cebikor, silahkan menonton. Banyak baca supaya tahu dongeng jadi wahyu. Banyak baca biar tahu kisah pornografi jadi kitab suci. Tapi makasih loh ya, kamu udah bilang kitab aku kitab dongeng. Justru kalimat kamu itu membenarkan firman Allah yang mana Allah sampaikan. Pada zaman dulu itu juga banyak orang-orang kafir yang bilang kitab suci Al-Quran itu kitab dongeng, sama kayak kamu. Contoh, di Al-Quran surah Al-Furqan ayat 5, Al-Anfal ayat 31 dan An-Nahl ayat 24. Baca aja, pasti kayak kamu narasinya. Dan anyway, sedongeng-dongengnya kitab aku buat kamu kayaknya masih layak Al-Quran deh kalau dibaca untuk semua kalangan dan bahkan oleh pemuka agama di depan umum saat kajian, karena tidak ada penyampaiannya secara barbar. Kisah-kisah seksual yang disampaikan secara eksplisit, vulgar, itu nggak ada di dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat yang isinya tentang hubungan suami istri, tetapi masih oke sih, masih pakai bahasa-bahasa yang tersirat, sopan, dan menjaga kehormatan pembaca, pendengar, maupun kitab suci tersebut. Oke lah, kisah-kisah seksual yang ada di kitab kamu itu sebagai kisah sejarah dan untuk pesan moral. Tapi pernah gak sih ayat-ayat itu dibaca atau didengarkan kepada anak-anak sekolah minggu, kemudian di gereja ketika kalian ibadah gitu? Pernah gak sih? Sok-sokan si Oten itu nyerang Islam dengan Al-Quran itu cuman kitab dongeng. Udah diprediksi oleh Allah bahwa mereka akan mengatakan hal itu, dan itu terbukti. Itu bukti nyata bahwa firman Allah itu selalu benar. Terus kalau kalian bilang kitab Al-Quran itu dongeng, terus di Bible apa? Itu ada dongeng di surga melawan naga besar. Hei, kita tuh di surga pengen istirahat, pengen mendapatkan hasil jerih payah kita di dunia. Kita di surga boleh makan apa saja, kita di surga boleh minta apa saja. Kalau di surga ada perang naga, hey, kita udah di dunia udah sengsara, di surga nggak bisa istirahat, nggak bisa minta apa-apa karena di surga ada perang sama naga. Mikir. Terus kalau kalian bilang itu adalah dongeng, Quran adalah dongeng, nih lihat nih kitab suci kalian yang mengatakan bahwa David atau Daud seorang nabi menzinai Batseba. Nabi mana? Yang mana nabi adalah utusan Tuhan, tapi dia melakukan zina. Yang mana zina itu tidak diperbolehkan di dalam agama. Atau kalian memang memperbolehkan zina? Hah? Kalau seorang nabi aja berzina, bagaimana pengikutnya? Mikir. Terus ada pula kisah Nabi Lut yang menzinai dua putrinya sendiri hingga melahirkan anak. Masa ya seorang nabi kok berzina? Mikir. Atau kalian memang menganggap bahwa perzinahan seorang nabi itu adalah normal? Apakah seperti itu? Hah? Mikir. Oke, terima kasih. Itu aja. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.